Kira-kira terjadi apa dalam hidup saudara? Ya, misalnya, walaupun ini nggak mungkin terjadi, cuma misalnya, tiap pagi kalau saudara bangun, tiap pagi nggak ada satupun hari yang lewat. Pokoknya tiap pagi waktu saudara bangun, di depan pintu kamar saudara pasti ada kado, ada bungkusan hadiah. Tiap pagi. Saudara ngalami apa? Cepatan jawab. Masa cuma senang saja? Apa? Cepat bangun pagi, betul, nomor satu. Yang lain senang, apalagi tiap hari loh ada kado, pokoknya tiap pagi bangun. Apa? Iya, pasti rasa heran dari mana kadonya. Oke, yang lain. Ayo, apalagi cepat mikir. Apa yang terjadi dalam diri kita masing-masing? Kalau tiap pagi bangun ada kado di depan pintu kamar kita. Penasaran terus, apalagi belum. Iya. Ingin tahu, cari tahu dari siapa yang kasih. Bukan itu. Bosan. Wah. Percaya saudara bosan? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Pasti itu orang aneh kok bilang bosan. Apalagi ayo. Kenapa saudara nggak pernah berpikir jadi malas tidur, ingin cepat pagi? Tapi bukan dari itu. Kalau setiap pagi dalam hidup kita, di depan kamar kita ada kado setiap pagi dan itu nggak pernah lewat. Saudara, hidup itu nggak akan membosankan. Betul tidak? Nggak akan bosan. Karena tiap hari ada yang baru. Maka itu kalau ada di antara kita yang bangun pagi itu malas-malasan, berarti saudara orang yang salah. Ayo kita lihat ayat itu. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-23. Ayo kita baca sama-sama. Ayat ini pendek. Sudah, Ratapan 3, 23. 1, 2, 3. Selalu baru kapan? Tiap pagi besar kesetiaanmu. Saudara, satu kali karena satu pelayanan, maka saya dengan Cik Louis nginap satu keluarga yang baru saya kenal. Keluarga ini bukan dokter, tetapi dia itu ahli herbal, tahu ya, ramuan-ramuan itu. Kami belum pernah kenal. Dan agak lama pelayanan di situ karena ada banyak kegiatan. Kalau saya nggak salah 6 malam atau 7 malam. Pokoknya agak lama buat saya di satu tempat begitu lama. Nah pas kami mau pulang, maka yang punya rumah itu waktu kami sarapan menanyakan satu pertanyaan. Dan buat kami sendiri itu hal yang baru. Karena dia seorang ahli herbal, ahli kesehatan, dan dia tahu bagaimana. Pertanyaannya begini, boleh nggak kami tahu Ibu Bapak Daniel ini di samping makan vitamin, ada ramuan-ramuan lain nggak yang diminum? Saya itu bingung pertanyaannya itu. Boleh nggak saya tahu lebih dulu sebelum saya jawab? Kenapa hal ini ditanyakan? Ya kan perlu tahu juga. Dia jawab begini. Setiap pagi kalau kami perhatikan Pak Daniel keluar kamar, kan baru bangun. Nah kebetulan di dalam kamar itu nggak ada kamar mandi. Pertanyaan gini, Pak Daniel ini sepertinya nggak tidur. Istri saya tertawa. Ya pasti tidur, gimana nggak tidur? Kan jadi penasaran, kenapa? Saya tanya lagi. Karena orang yang bangun tidur itu kentara kalau dia bangun tidur. Nah tapi tiap hari saya lihat pada keluar kamar itu mukanya tuh segar seperti orang tidak tidur. Saya masih bingung. Buat saya hal yang biasa bangun tidur ya begitu. Tapi memang kebiasaan saya. Saudara, karena ayat ini, saya itu kalau bangun tidur pagi saya itu nggak pernah rasa berat, rasa capek, rasa apa tidak. Karena saya percaya Bapa berkata selalu baru tiap pagi. Tak berkesudahan kasih setia Yahweh,
tak habis-habisnya rahmat. Nah, ketika dia jelaskan, saya baru ngerti yang dia maksud. Sebetulnya ada ramuan-ramuan, Pak, yang membuat metabolisme tubuh, peredaran darah waktu malam itu tidur. Itu makanan-makanan mesti diperiksa. Kalau mau tidur nggak boleh makan daging, nggak boleh makan lemak, karena itu akan memberatkan kerja tubuh, energi perlu. Dia ngomong panjang lebar. Yang dia ngomong saya nggak ngerti semua, karena saya nggak melakukan itu masalahnya. Jadi jawabannya cuma satu. Setiap pagi bangun segar sampai orang Agi Herbal ini melihat, karena sukacita dari Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Terus besok paginya Cik Luis guyon dengan saya, coba sih kamu bisa pindah ke tempat lain, coba ngaca dulu, kayak apa sih mukamu tuh bangun tidur, kenapa orang itu jadi heran. Ya saya sih nggak melihat apa-apa, tapi orang itu yang melihat. Saudara, dalam ilmu jiwa dikatakan begini, untuk mendeteksi orang itu stres atau tidak, nggak usah ke dokter bayarnya mahal. Psikologi berkata gini, dalam 6 hari, Senin sampai Sabtu, karena Minggu nggak dihitung, kalau 3 hari saja kita bangun dengan stres, berat, malas bangun, banyak masalah yang takut kita hadapi, maka 3 hari itu sudah menandakan orang itu stres. Walaupun punya masalah, walaupun banyak masalah, percayalah, setiap pagi selalu baru yang Papa sediakan. Amin. Nantikan itu, besar kesetiaanmu. Saudara, kata setia itu jangan dianggap kecil. Kata setia itu punya dampak yang besar dalam hidup. Saya ulangi lagi. Tadi saya gendong Sandra. Saya nggak tahu dari rumah Pak Basuki dengan Ibu Vero ngomong apa kepada Sandra. Pokoknya jadi begitu Sandra masuk, terus Pak Basuki bilang, katanya kan mau minta gendong opa. Akhirnya dia mau, karena mungkin sudah janji kali sama papa mamanya. Nah begitu saya gendong, saya mengenalkan pada Bu Jenny. Saudara, ternyata waktu saya baru melangkah 2 langkah jauh dari orang tuanya, dia menoleh-noleh begitu. Nah saya tanya kepada saya belajar dari Sandra waktu itu, mengapa dia mulai menangis waktu saya agak menjauh dari orang tuanya. Coba, ini penting. Kenapa dia mulai menangis? Padahal sudah janji, jadi kalau ketemu opa mau minta gendong. Ayo jawab. Takut berpisah. Ada rasa takut ditinggal. Sejak masih bayi, manusia itu sudah kenal konsep setia. Maka itu anak-anak pun dari bayi takut ditinggal. Takut ditinggal itu menandakan anak-anak gak mau orang tuanya gak setia kepada dia. Ngerti gak maksud itu? Apa kata lain tidak setia? Apa kata lain tidak setia? Berkhianat. Suka gak orang dikhianati? Tidak. Saudara, belum lama saya bertemu master psikologi lulusan Manila. Saya nggak kenal dia. Waktu saya diminta untuk bicara tentang pernikahan, saya terus menekankan 2 kata, komitmen dan setia. Setia, komitmen. Nah dia menghitung dalam waktu kurang sedikit 1 jam, karena dia psikolog, dia master. Dia menghitung saya mengucapkan 81 kali kata setia dan 64 kali kata komitmen. Selesai itu dia minta waktu untuk bicara kepada saya. Nah terus menariknya, saya bilang selama saya jadi pembicara belum pernah ada orang ngitungi kata itu baru saudara. Pengen 81 kali kata setia, 64 kali kata komitmen. Terus dia berkata begini, Bapak belajar psikologi di mana? Ya saya jawab di mana-mana. Dia malah bingung. Loh maksudnya di mana-mana itu bagaimana? Ya pokoknya kalau saya ketemu orang model apa saja, saya anggap orang itu dosen psikologi saya.
Maka itu rugi kalau saudara malas kumpul orang aneh. Kok enggak amin? Buat saya makin antik orang itu, saya makin senang untuk kumpul. Sebab itu dosen psikologi saya. Dia lebih heran lagi. Bapak baca buku apa itu? Ya Alkitab, saya bilang. Karena Tuhan Yesus nggak mau menolak orang-orang aneh di sekitar dia. Akhirnya kembali lagi, Pak, ada sebuah teori. Dia tunjukkan teori itu. Teori itu berbunyi demikian. Satu-satunya penyebab rusaknya pernikahan. Jun, kenapa lampunya ketip-ketip? Baterai habis atau apa? Memori terus gimana? Udah habis. Anak-anak sekolah, anak asrama kalian belajar ya, soal komitmen, soal setia itu penting sekali. Akhirnya jadi menarik pembicaraan, saudara, karena dia ngitung 81 kali saya mengatakan kata setia dan 64 kali kata komitmen. Wah, hebat sekali. Belum? Oke, lanjut. Ya. Saudara, saya juga jadi belajar. Ternyata di dunia sekuler, dengar ya, di dunia sekuler itu ada sebuah teori bahwa pagar, dengar ya, pagar. Kalau saudara bicara pagar, saudara langsung mikir apa? Sebelum saya uraikan, aman. Jangan bilang batas dulu, aman. Betul? Maaf, yang ngomong batas jangan tersinggung saya ngomong itu. Kalau orang mendengar kata pagar langsung batas, itu pasti orang Chinese. Saya nggak tahu yang ngomong siapa tuh. Oh betul kalau begitu. Kenapa? Karena orang Chinese pasti mikir hak milik. Ya, jangan salahkan itu. Oke? Nah, saya kalau bicara pagar, mikir pagar, membaca kata pagar, mendengar kata pagar, yang muncul rasa aman. Ada yang melindungi, ya, itu bedanya. Maka itu saudara, tiap-tiap orang itu siapa dirinya, itu akan ketahuan waktu dia jawab apa-apa ketika ditanya apa-apa. Itu manusia. Ya, maka itu dalam psikologi anak itu akan tahu, kita akan tahu dia itu sayang keluarga atau tidak. Kalau beri tugas, ayo anak-anak gambar apa saja, 90% setiap anak yang disuruh gambar, pasti yang digambar adalah papa, mama, nenek, ya, pokoknya siapa saja yang di situ. Itu anak. Mengapa anak-anak kalau suruh menggambar pasti keluarga? Sebab anak-anak belum punya dunia di luar keluarganya. Satu kali saya baca bukunya Max Lucado, bagus sekali. Ada seorang pendeta yang menyiapkan khotbah, diganggu habis oleh anak perempuannya yang umur 5 tahun. Klimaksnya ini nunjukkan papanya, gambar itu baru melukis. Tapi papanya bilang, iya nanti, papa lagi nyiapkan khotbah, nanti. Anak ini punya ide yang brilian, ide yang hebat. Apa yang dia buat? Dia naik ke meja papanya, dia duduki Alkitabnya, dan dia tunjukkan gambarnya di depan muka papanya. Enggak marah, papanya tertawa. Pintar juga kamu. Ya bagaimana mau belajar Alkitab didudukin dia. Udah, akhirnya papanya menghibur. Ya udah, papa lihat gambar ini. Ternyata papanya nggak teliti. Oh bagus. Pak bohong. Loh, ini bagus, Pak bohong. Tetap mengatakan, enggak, Papa lihat ini bagus di warnanya. Pak bohong. Nah, karena berkali-kali mendengar kata Papa bohong, papanya nggak ngerti bohong apa. Anak ini bilang, Papa perhatikan, ada satu yang saya tidak gambar di gambar ini. Dia ngeliat, papanya masih belum sadar sudah. Sampai 3 kali anak itu menyuruh papanya ngeliat. Siapa yang tidak ada di situ? Papanya baru sadar. Papanya nggak ada di situ. Yang ada cuma anjingnya, mamanya, kakaknya, adiknya, dan ada tantenya yang jaga di rumah itu.
Saudara, papanya bertobat. Akhirnya papanya tanya, kenapa papa nggak ada di situ? Anak kecil jawabannya ngomong, karena papa nggak pernah main dengan saya. Besok minggu dia khotbah-khotbah yang terbagus. Karena tidak hadirnya seorang ayah itu bisa melukai hati anaknya. Apa yang kita pelajari dari hal itu? Setia. Jadi kata setia buat seorang anak nggak muluk-muluk, yaitu selalu hadir atau tidak, ada atau tidak. Saudara, kalau anak-anak kita baru ngerjakan sesuatu pertama kali, janji ya, sesibuk apa saudara sebagai orang tua, jangan tidak melihat yang dia buat. Dia akan kecewa. Anak-anak tidak mau mendengar kata papa sibuk. Apalagi yang pertama-pertama dia buat apa saja. Misalnya anak saudara baru pertama kali masuk sekolah, itu bangga. Jangan suruh orang lain ngantar anak itu. Misalnya begitu. Anak saudara dapat tugas untuk mengerjakan sesuatu, dan itu pertama kali dia buat, dia tunjukkan kepada saudara. Jangan dibentak, jangan ganggu, papa sibuk. Kenapa? Karena kata setia di benak anak-anak itu adalah kehadiran orang tua. Maka itu anak-anak akan terluka kalau kita tidak memperhatikan apa yang dia buat, apalagi yang pertama kali. Ingat itu baik-baik. Orang tua jangan lupa. Saudara, saya lupa tahun 80-an berapa. Saya membuat penelitian. Kata-kata ini yang orang tua sering katakan. Maksud orang tua baik, berkata begini. Kalian tahu nggak betapa beratnya ayah, ibu, papa, mama bekerja keras untuk cari duit buat kalian. Hampir semua orang tua pasti mengucapkan kalimat itu untuk anak-anak. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara, ternyata kalimat yang maksudnya bagus untuk kita, supaya anak-anak itu menghargai jerih payah kita. Dengar saudara, research yang saya buat, justru anak-anak tidak suka mendengar kalimat itu. Kenapa mereka tidak suka? Begini yang muncul di hati mereka. Oh, jadi gara-gara kami ya, gara-gara kita, papa mama sibuk sampai kerja berat. Anak itu terbebani dan ternyata nggak suka. Lalu saya teliti lebih jauh, mengapa mereka mengatakan kalimat itu. Dengarkan, buat anak-anak kehadiran papa mama jauh lebih penting daripada duitnya papa mama. Katakan amin. Bagi yang belum punya anak, ingat, kalau besok saudara harus bekerja berat untuk anak-anak, jangan mengatakan kalimat itu untuk anak-anak, itu melukai. Nah, dari situ kita belajar lagi kata setia. Saya kembali kepada psikolog tadi. Jadi begini, begitu pagar dalam suatu pernikahan itu tercabut atau roboh, maka musuh akan masuk. Nah, dia menerangkan, maka itu dia heran. Saya nggak pernah belajar psikologi, tapi kok bisa tahu? Saya bilang Alkitab yang saya pelajari. Nah, pagar dalam pernikahan itu namanya komitmen dan kesetiaan yang dijalin oleh dua orang yang menamakan diri suami istri. Maka itu kalau pagar kesetiaan itu roboh, musuh masuk. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara, kesetiaan papa kita di surga itu bagaimana? Bisa nggak saudara menyimpulkan dengan satu kata saja? Bagaimana kesetiaan papa terhadap kita? Jelas dia setia, kalau itu saya nggak usah tanya. Tapi saya ingin tahu bagaimana bentuk kesetiaan. Ayo mikir. Kata setia dan komitmen itu artinya begini. Sesalah apapun kamu, serusak apapun kamu,
sekurang ajarnya apapun kamu, sebaunya kamu pun, aku tetap mengasihi kamu. Bisa berkata amin gak? Nah, itu kesetiaan. Dan itu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Coba kita lihat dulu. Begitu rupa kesetiaan Tuhan kita terhadap kita. 2 Timotius 2 ayat 13. Kita lihat. Itulah Tuhan kita. Jika siapa? Kita tidak apa? Tidak setia, artinya berkhianat. Tuhan Yesus bagaimana? Tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maka itu, kalau dunia berkata, kalau istri selingkuh, boleh diceraikan, cari lagi yang lain. Tidak. Suami selingkuh, diceraikan. Tidak. Tuhan itu setia. Waktu kita berkhianat kepada dia, dia tetap setia. Nah, kesetiaannya itu yang selalu baru kapan? Tiap pagi. Tiap pagi ada baru yang dia tunjukkan kepada kita. Maka itu kalau kita mengaku anak Tuhan, murid Yesus, lalu kita sering stres, bangun pagi malas, mulai hari ini kita berubah. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita jauh lebih penting daripada berkat-berkatnya untuk kita. Katakan amin. Kalau saudara menjadi Kristen hanya menunggu berkatnya, maka kita salah. Kehadirannya itu yang sungguh luar biasa. Dua ayat saya akan gabung. Yang pertama Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Masih bicara anak-anak. Siapa pernah menanyakan? Saudara lihat, semua bayi, ya, semua bayi, entah dia lagi tidur atau lagi main, ya lagi bangun maksud. Kalau kita masukkan telunjuk kita, jari tangan kita ke telapak tangannya, diapakan oleh bayi itu? Diramas itu. Walaupun dia nggak kenal ini siapa. Nah, itu pun saya tanya pada Roh Kudus, kenapa bayi-bayi ini? Begitu jari kita masukkan, langsung kuat, betul nggak? Ditarik saja susah. Kembali psikologi menyatakan, saya berikan contoh orang dewasa. Dalam aturan, mengapa semua tangga, ya, mau tangga pendek, mau tangga tinggi, aturannya kiri kanan atau salah satu harus ada apa di sampingnya? Pegangan. Pernah tahu nggak kenapa? Nah, yo mikir kenapa? Keseimbangan bukan. Ternyata rasa aman itu. Ternyata saudara, waktu orang itu grogi, waktu orang itu takut, tangannya nggak boleh kosong, terus pegang sesuatu. Begitu lihat kalau saudara jalan dengan seseorang kok ketakutan, terus tangannya ngapain? Megangnya kuat-kuat begitu. Nah, itu namanya kesetiaan. Bayi-bayi itu dengan jari yang dia masukkan ke telapak tangannya, dia merasa aman. Ada yang dipegang. Kok nggak ada berkata amin dari tadi? Ingat, papa kita sering berkata, aku memegang tanganmu dengan tangan kananku. Itu kesetiaannya dalam hidup kita. Maka itu saudara mengaku Kristen tidak boleh penakut menghadapi hidup ini. Ada tangan yang setia yang tidak pernah melepaskan kita semuanya. Oke, ayat 26 Yohanes 14. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diapakan? Diutus oleh Bapakku dalam namaku. Dialah yang akan apa? Nah, ini yang aneh. Namanya penghibur pakai huruf besar. Kalau namanya penghibur kerjaannya apa? Menghibur. Tapi di ayat ini si penghibur kerjaannya apa? Mengajar. Tolong ya. Guru-guru yang sulit senyum.
harus diberhentikan dari sekolah kita, suruh jadi penjual ayam potong saja. Serius. Saudara, metode terbaik di dunia bukan guru yang killer, bukan guru yang bengis, bukan, justru guru yang bisa menghibur. Tolong kepala-kepala sekolah laporkan saya kalau ada guru suka marah di sini. Pecat saja. Suruh jual bakso di pasar saja, nggak usah ngajar lagi. Menghibur. Nah, inilah literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Metode mengajar yang paling baik itu menghibur. Maka itu kalau saya sedang marah, jangan masuk kelas. Tunggu dulu. Menghibur itu luar biasa. Suatu kali ada sekolah metodis di Jakarta, di daerah Bandengan. Mereka punya sekolah. Nah, hari itu mereka mengundang saya untuk jadi pembicara bagaimana peranan orang tua dengan anak-anak di rumah. Jadi gak cuma tugasnya di sekolah, karena banyak orang kaya sudah bayar mahal anak urusanmu. Kalau anak macam-macam di rumah dimarahi gurunya. Anakku sudah bayar. Nah, metode sekolah kaya, saya bicara kepada mereka. Sangat salah kalau pendidikan anak diserahkan 100% pada sekolah. Salah orang tua. Nah, salah satunya ini. Mengajar yang terbaik itu menghibur, bukan marah. Maka itu saya bicara, mama tidak boleh mengajar anaknya di rumah, malah goblok anaknya. Kenapa mama? Kalau ngajar anaknya malah bodoh, dibentak-bentak sebabnya. Iya atau tidak? Saya ngajar, terus bawa pemukul lagi. Cerai, gimana mau pinter? Malah anak itu ketakutan. Ya, jadi catat ya, mama gak boleh ngajar anaknya. Panggil pelawak, suruh ngajar. Anak akan senang sekali untuk belajar. Ya pokoknya saya ngomong panjang lebar. 3 bulan kemudian, saya ditelepon. Ya, seorang ayah yang punya 3 anak sekolah di metodis. Pak, saya mau berterima kasih. Metode yang Bapak sampaikan kepada kami para orang tua 3 bulan yang lalu, dia masih ingat ayat ini, Yohanes 14 ayat 26. Berhasil, Pak. Anak kami ini 3 laki semua. Aduh, matematikanya kacau dan hancur. Ya, bayangkan mau bagaimana. Terus saya tanya, setelah Bapak ngajarkan itu, saya dapat ide. Jadi waktu saya ngajar mereka, saya nggak suruh istri saya. Memang istri suruh bentak-bentak kalau ngajar anak. Saya yang ngajar. Saya pakai telur, dia bilang. Saya pakai permen, saya pakai roti. Saya bingung. Terus saya cerita soal Batman, Superman, Spiderman. Saya pusing sendiri. Maksudnya bagaimana? Kan saya waktu itu nggak ngajar soal Superman, Spiderman. Iya, memang Bapak nggak ngajar, tapi idenya. Nah, karena anak saya kan laki-laki, senang. Jadi gini, Pak. Saya mulai dengan yang kelas SD dulu, yang paling kecil, kelas 2 atau kelas 3. Saya ajak dia duduk. Nah, sekarang Papa punya 8 telur. 3 dicuri Superman. Datanglah Spiderman untuk merebut. Waktu Superman Spiderman lagi kejar-kejaran ngejar 3 telur, maka sisa telur berapa yang Bapak punya? 5, gitu, cepat sekali. Saya tertawa waktu dia nerangkan itu. Padahal saya nggak ngajar soal Superman, Spiderman, dan Batman. Tapi dia dapat ide sendiri. Jadi jangan jadi guru yang sok bengis. Guru yang ditakuti anak itu membuat anak nggak bisa respect pada guru. Tapi guru yang disegani anak, beda tidak ditakuti dan disegani. Maka itu siapa yang selama jadi guru nggak bisa bergurau, tolong kepala-kepala sekolah, tolong Pak Yuja bagian pendidikan harus punya angket. Siapa yang nggak bisa melucu di kelas, buat klinik lucu di sini. Harus bisa mengajar anak-anak dengan rileks karena menghibur. Hebat bukan? Nah, yang saya mau uraikan dengan menghiburnya, Roh Kudus itu akan mengajar kita tentang berapa hal. Baca tentang berapa hal?
segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Bukan banyak, salah. Tak terhitung. Kira-kira kalau kita punya guru seperti Roh Kudus ini, dia bisa ngajar kita segala sesuatu. Bagaimana? Oh, bukan cuma pinter, salah. Ayo anak-anak yang di belakang ngapain tuh? HP-nya matiin. Awas. Ayo. Mendengar firman, jangan pakai itu. Kalian penting mengerti pribadi. Roh Kudus itu adalah pribadi yang bisa mengajar kita tentang berapa hal tadi? Ayo anak di belakang, berapa hal Roh Kudus ngajar kita? Berapa hal? Berapa? Segala sesuatu. Maka sebetulnya kalau kita mau belajar dari Roh Kudus, kita ini orang hebat. Segala sesuatu dia bisa tahu. Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Pribadi yang sama. Karena kepada kita, kepada siapa? Kita, kepada kita semua. Tuhan, Bapa kita di surga, telah, bukan akan, menyatakannya oleh siapa? Roh, kembali Roh Kudus. Nah ini dia. Sebab Roh bagaimana menyelidiki berapa hal segala sesuatu. Nah pertama saya belajar ayat ini, yang saya kaget setelah ditulis sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, lalu ada koma bahkan. Nah di dalam peraturan, dalam tata bahasa, kalimat ini salah. Sebab kalau sudah ditulis segala sesuatu, itu tidak mungkin ada lagi yang lain. Betul tidak? Tapi ini bahkan. Bahkan apa tambahnya? Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Saya nggak akan menguraikan kata segala sesuatunya, ya karena waktunya. Tapi saya mau keluarkan. Coba perhatikan. Di ayat 26 Yohanes 14, Roh Kudus tadi ngapain? Mengajar. Di 1 Korintus 2:10, Roh Kudus bagaimana? Menyelidiki. Saya harap saudara menangkap ya kebenarannya. Apa yang terjadi dalam diri murid-murid kalau ada guru cuma satu, tapi guru ini mampu mengajar segala sesuatu. Anak-anak lihat ke sini di belakang. Jangan lihat handphonenya, taruh semuanya handphone. Lihat ke sini. Dengar, kalian belajar ini waktu. Ini serius. Semua lihat ke saya. Kita lagi belajar. Bayangkan kalau ada sekolah dan punya guru yang bisa mengajar segala sesuatu, dan guru yang sama bisa menyelidiki segala sesuatu. Kira-kira muridnya jadi apa di sekolah? Berarti nggak pertanyaan ini, saudara? Saudara, saya minta pulang dari sini, semua kita menggabungkan dua ayat ini. Berarti saudara dan saya nggak akan kekurangan kreativitas, kita nggak akan kekurangan ide, kita nggak akan kekurangan pengetahuan, kita nggak akan jadi orang bodoh. Katakan aja. Kalau dia bisa mengajar segala sesuatu dan menyelidiki segala sesuatu. Para tukang masak di sini, jangan pernah takut melibatkan Roh Kudus untuk minta ide resep apa yang baru. Oh enggak, amin. Hei bangun, kenapa enggak amin? Iya atau tidak? Segala sesuatu termasuk resep masakan tidak? Ya sudah. Suntoko satu kali panik ngadepi semua sirkuit listrikmu kacau balau. Roh Kudus akan memberikan hikmah. Dia bisa ngajar segala sesuatu. Yang hari-hari ini sedang jenuh. Orang jenuh itu karena apa? Ayo anak-anak jawab. Orang jenuh itu karena apa? Bosan. Kenapa bosan? Karena kenapa? Ini
melakukan hal yang sama terus, nggak ada yang baru. Kenapa nggak ada hal baru? Karena tidak pernah bekerja sama dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan, pokoknya kalau suatu hari saudara ketemu seseorang, mukanya itu seperti belum disetrika. Berarti maksudnya